أتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu jemaah Majelis Taklim lintas masjid, sisa perlintas masjid ini banyak masjid. Kemudian Majelis Taklim yang tetap di Majelis Taklim Al-Jawaqir, pengurus masjid, anggota Majelis Taklim, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang saya tentukan, bahwasanya saya di rumah hari kedua. Ya, hari kedua ini saya tidak keluar. Saya nunggu kedatangan jamaah semuanya. Cuma mohon maaf, tempat terbatas. Ya, tempat terbatas begini lah nih. Saya dulu berumah ini besar semua. Ya, begitu anak 5 lumayan.
Itu tamu datang lebih lumayan lagi. Masuk lebaran tak bisa ngomong ya. Jadi mohon maaf duduk di lantai dia maksud. Kalau saya lihat ni cocok baca tahlil ni. Yang penting dapat dimaklumi jemaah sekalian ya. Saya bersyukur, terima kasih atas kehadirannya. Kunjungan silaturahim pun juga telah disampaikan Majlis Taklim terakhir penutupan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada hal-hal dalam penyampaian saya setahun ini ya, maklumlah saya suka bergurau. Majlis Taklim saya ini Pak ada gurau-gurau sikit. Tapi kalau yang menganggap gurau lepas, tak ada beban, semata-mata hanya gurauan saja. Yang saya takut jangan diambil dalam hati. Kalau disimpan di hati ni, aku agak berat tu. Dibuka di hari kiamat, nangis saya tu. Jadi orang yang bijak itu, walaupun orang itu serius, dia anggap dia hal yang biasa. Apalagi di gurau, anggap betul suatu guyonan. Tapi yang jelas intinya saya bersyukur kepada Allah bahwasanya di samping jamaah semuanya, termasuk pengurus masjid, anggota masjid semuanya, majlis taklim di masjid itu istiqamah dalam mengikuti kajian. Itu istiqamah itu perlu. Ilmu itu mau diasah, kalau diasah tajam dia, cepat memahami. Tapi kalau datangnya sesekali sulit. Tapi kalau jamaahnya rutin, istiqamah, dan mudah-mudahan ilmu itu apabila ada kemauan, istiqamah datang hadir, insya-Allah. Ya, akan diberi oleh Allah SWT. Kerana Ibnu Hajar itu orang alim besar, tapi asalnya dia juga diuji oleh Allah SWT. Ibnu Hajar Al-Haytami itu dia belajar 40 tahun, kawan-kawannya udah banyak ngajar, jadi orang yang alim. Sedangkan beliau begitu-begitu saja, artinya tetap ngikut guru, tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Belum bisa ngajar. Sampai dia mengeluh, ya Allah, teman-teman aku sudah bisa menyampaikan hikmah ilmu, tapi aku belum dapat. Ya, belum dapat. Akhirnya dia mengeluh sama Allah, dia pulang ke rumah, ngeluh dia. Begitu hujan, mampirlah sebuah pondok. Di pondok itu ada kaki atapnya. Kaki atap itu di bawahnya ada batu. Jadi hujan itu secara rutin di tempat itu menetes kepada batu, dan batu dia berlubang. Berlubang batu. Lalu dia pikir, ya Allah, ni batu ni keras, bisa berlubang kena tetesan. Yang penting tetesannya rutin, tembus dia. Ilmu juga begitu. Ya, kalau kita istiqamah, insya-Allah tetesan ilmu itu akan menembus ke hati dan dapat dipahami. Jadi setelah itu naik semangatnya, belajar lagi. Setelah naik semangat itulah 2 tahun saja dia bisa menyelesaikan. Tadi 40 tahun tak ada apa-apa. Tapi setelah Pak Hidayah tadi itu, hikmah air melubangi batu, lalu dia 2 tahun setelah belajar dapat ilmunya. Sekarang kitabnya banyak, dikaji di seluruh dunia. Kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, banyak kitabnya. Dia termasuk orang yang alim, disebut Al-Alimul Allamah. Kalau ada ulama disebut Al-Alimul Allamah itu sangat alim. Ya, ibaratkan kitab berjalan. Dia tak buat kitab, tapi dianya kitab. Kalau saya ini kitab mati. Kalau tak ada kitab, mati saya. Tak bisa ngajar. Kalau dia al-alim al-lamah itu, dia tak bawa kitab, tapi ilmunya sudah di dada dia. Di mana orang mau tanya? Di hutan nanya ilmu, dia jawab. Di pasar, dia jawab. Di laut, dia jawab. Di sungai, dia jawab. Artinya kalau naik perahu dan sebagainya, orang bertanya, siap jawab. Kenapa? Ilmu ada di dada dia. Itu kelebihan orang-orang dahulu itu, kealimannya luar biasa. Kita tidak seperti mereka, tapi paling tidak kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau-beliau itulah. Mudah-mudahan jamaah istiqamah melaksanakan kajian-kajian ini, semoga semakin sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan kemarin, apalagi jamaah ikut itikaf dan sebagainya, itu Masya Allah, kita semata-mata memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya pun juga begitu. Saya pun tidak mampu juga bisa ibadah seperti itu. Kenapa? Karena pertolongan Allah. Ya, Allah sudah nolong kita tuh, itu indah sekali, mahal. Mau nilai dengan apa tak dapat. Ya,
Kita jangan lihat orang kok bapak mampu. Lihat kau dimampukan Allah. Maka syukur kepada Allah. Orang belum bangun malam itu karena belum diberi kemampuan. Doakan dia mudah-mudahan bisa mampu. Nah, jadi kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kita bisa taat dan istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan jamaah semuanya istiqamah. Nah, sekaligus hari yang mulia ini, ya, kita ini bukan lagi saling memaafkan, semakin mempererat silaturahim. Bagi saya, Idul Fitri ini semakin mempererat silaturahim. Bukan baru mulai. Nah, baru mulai itu ya silakanlah. Orang bilang lebih baik terlambat daripada sama sekali. Boleh, baik. Tapi bagi saya, Idul Fitri ini semakin mempererat hubungan silaturahim kita, hubungan sama majlis taklim, hubungan lintas masjid dan semua anggota jemaah Jawahir. InsyaAllah mudah-mudahan kita disatukan Allah SWT dalam kasih sayang, dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah nanti kita Allah, kata Nabi SAW, al-ma'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Nah, saling cintalah kerana Allah, bukan kerana sesuatu. InsyaAllah kita akan berkumpul nanti di padang mahsyar, bahkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang itu jemaah sekalian sekaligus, semoga Allah bersihkan dosa kesalahan kita. Jangan lagi minta maaf. Sudah saya maafkan semua dah. Sebelum jawab minta maaf, apakah lagi saya tak ada yang minta maaf? Jemaah tak ada salah sama saya. Saya yang banyak salah, banyak ngomong. Ya, waktu itu saya sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali Aid seperti bayi yang baru lahir. Al faizin, semoga mendapat keberuntungan. Ya, keberuntungan dunia dan akhirat. Mohon maaf zahir dan batin, dunia dan akhirat, insyaallah. Mudah-mudahan Allah ridai semua amal kita. Demikian ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak yang saya hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Syekh Haji Awam Ahmad At-Tamimi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah lintas masjid, jamaah Al-Jawahir, kemudian pengurus yayasan Al-Jawahir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkah rahmat karunia sehingga kita pada hari ini diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan, dan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat berkunjung bersilaturahim di Tuan Guru kita, di rumah kediaman beliau. Alhamdulillah, walaupun kita bersempit-sempit, tapi kita ikhlas hadir di rumah Tuan Guru kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat serta pengikut yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita yang berada di rumah Tuan Guru kita ini di akhirat kelak, beliau diberikan Allah karunia yang selalu berada di samping kita. Sampai saya agak berdecak kagum, Ustadz ini alhamdulillah dari Allah berkah, tak pernah sakit. Kapanpun beliau aktif dari pada maghrib sampai subuh, dan syukur alhamdulillah di bulan Ramadan ini tambah gencar lagi. Mungkin kita yang kurang-kurang kali ya. Nah, oleh karena itu kami atas nama jamaah seseluruhnya Pak Ustadz, saya mewakili mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan Pak Ustadz untuk menyampaikan syiar ini, sehingga saya lihat hari ke hari jamaah kita semakin bertambah. Jujur saja Pak Ustadz, saya betul-betul waktu Pak Ustadz bergabung ketua Ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Assalamu alayka
Malah nak baju.